Gunung Ciremai yang memiliki ketinggian 3.378 meter di atas permukaan laut ini merupakan atap tertinggi. Yang kita tahu Gubernur Jawa Barat paling tidak suka kalau dianggap di media tidak bisa bekerja. Tapi hari ini kita melihat. Abdi sareng Yusuf, reng-rengan ti alamku Aliansi Masyarakat Kuningan. Karsan ayeuna Alamku Save Ciremai. Hari ini kita semua sudah melaksanakan aksi yang berada di depan Gedung Sate. Kami dari Alamku hari berikutnya adalah ke depan saya menjamin tidak akan pernah ada lagi mobil tambang yang harus lewat model daerah anu jadi penjaga Gunung Ciremai. Bakal kenging insentif nah tiasa dalam bentuk uang, tiasa dalam bentuk program. Bentuk program. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Hadi Purwanto guys. Kemarin ada demo di depan Gedung Sate guys, yang hal ini dipropori oleh para aktivis dan masyarakat guys. Mereka meminta kepada Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi agar menjaga kelestarian Gunung Ciremai guys, yang akhir-akhir ini banyak sekali penambangan liar di Gunung Ciremai guys, yang hal ini dikhawatirkan akan terjadinya banjir seperti di Sumatera guys. Ini hal yang ditakutkan oleh warga sekitar guys. Nah, sebelum kita melihat demo daripada aktivis ini, mari kita tinjau dulu guys Gunung Ciremai ini guys, yang konon gunung ini penuh misteri juga guys. Di samping gunung ini nuansa keindahannya sudah tidak bisa dipertanyakan lagi guys. Keindahannya sudah sering kita saksikan guys, sudah sering disaksikan oleh masyarakat dunia guys. Namun hal ini kita tinjau ulang bagaimanakah kondisi Gunung Ciremai guys. Kita lihat dari atas guys ya. Oke guys, let's go guys. Gunung Ciremai yang memiliki ketinggian 3.378 meter di atas permukaan laut ini merupakan atap tertinggi di Jawa Barat. Gunung Ciremai ini letaknya di antara Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka. Selain indah, Gunung Ciremai juga punya jalur menantang, sehingga meninggalkan pengalaman tersendiri bagi setiap orang yang pernah menapaki kakinya di gunung ini. Namun, di balik semua itu, Gunung Ciremai yang tergolong gunung Merapi aktif ini menyimpan banyak kisah mistis atau kisah angker yang menyelimuti gunung ini. Dan berikut ini adalah 5 misteri angker di Gunung Ciremai. Yang pertama, misteri suara gamelan yang misterius. Terdengar sedikit tak logis kalau kita berada di gunung dan mendengar suara gamelan. Namun hal ini sering dialami oleh para pendaki. Mitosnya suara gamelan ini merupakan ucapan selamat datang yang berasal dari penghuni gunung. Di sisi lain, ada juga yang berpendapat suara tersebut merupakan bunyi yang berasal dari makhluk halus yang ingin mengecoh konsentrasi pendaki agar mereka tersesat dan keluar dari jalur pendakian. Yang kedua, misteri tanjakan Bapatere. Tanjakan Bapatere ini merupakan salah satu tanjakan yang sangat janggal hingga sering disebut sebagai tanjakan penyiksaan. Kamu akan melewati jalur ini saat akan menuju puncak melalui jalur Linggarjati di kawasan Kuningan. Di jalur tersebut, kekuatan fisik akan sangat diuji karena kamu harus menanjak dengan cara merangkak. Konon, jalur tanjakan ini disebut sebagai Bapatere karena di cerita zaman dulu pernah ada sosok ayah tiri yang mengajak mendaki Gunung Ciremai ini. Namun anak ini dibunuh persis saat berada di tanjakan tersebut. Yang ketiga, misteri sosok Nyi Lingga. Nyi Lingga merupakan salah satu sosok yang dianggap sebagai penunggu kawasan Batu Lingga di Gunung Ciremai. Nyi Lingga juga berkaitan dengan salah satu sosok Wali Songo, yaitu Sunan Gunung Jati. Konon Nyi Lingga ini adalah sosok yang meneruskan persemedian Sunan Gunung Jati di Batu Besar yang disebut dengan Batu Lingga. Ia juga ditemani oleh 2 macan tutul yang mendapatkan ilmu kanuragan. Namun dengan persemediannya ia gagal dan meninggal. Anehnya macan tutul yang selalu menemaninya ini tak ada yang menjadi salah satu kejanggalan yang misterius.
Sehingga muncul mitos bila ada sosok nenek tua dan macan tutul di kawasan Batu Lingga ini merupakan sosok gaib dari Nyi Lingga dan hewan buas kesayangannya. Selanjutnya, misteri burung jalak dan tawon hitam. Keberadaan burung jalak dan tawon hitam ini semakin menambah keangkeran Gunung Ciremai. Biasanya binatang ini akan kamu temui saat berada di pos 6. Keberadaannya sangat misterius karena dua binatang tersebut seakan-akan mengantarkan para pendaki saat akan melintasi pos 6 menuju pos Seruni. Masyarakat setempat percaya binatang tersebut tidak akan mengganggu para pendaki selama para pendaki tidak mengusik kedatangan binatang tersebut. Yang kelima, tradisi menghindari makhluk gaib. Salah satu tradisi yang unik ini dibenarkan oleh seorang juru kunci Gunung Ciremai yang bernama Maman. Ia seringkali memberikan ujangan kepada para pendaki agar menghentakkan kaki ke bumi sebanyak 3 kali dan mengucapkan salam agar bisa terhindar dari makhluk gaib. Hal ini terjadi karena mitosnya dulu banyak manusia yang mengendarai kuda dan meninggal karena tidak kuat menerima tugas dari para penjajah Belanda. Baik semuanya, itulah tadi 5 misteri angker di Gunung Ciremai di Kabupaten Majalengka. Lantas bagaimana kalau menurut kalian semua tentang misteri? Nah, kira-kira demikian guys ya, yang penuh kisah dari Gunung Ciremai ini guys. Di samping nuansa keindahan sangat terasa, dia pun menyimpan sesuatu yang harus digali guys. Menurut kamu gimana guys? Ini menarik sekali guys. Nah, ini dia ya, ada semacam sungai. Nah, ini kita melihat dari ketinggiannya guys, seperti apa sih keindahan nuansa Gunung Ciremai ini guys. Oke, kita coba lebih rendah lagi teman-teman. Sinyalnya jelek guys, aduh. Nggak apa-apa, saya berusaha tetap tenang dan semua berusaha serendah mungkin juga teman-teman. Sinyalnya jelek jadi nggak terlalu jelas ya ini ya. Ada airnya nggak sih teman-teman? Jadi landscape di sini itu keren dan sepertinya belum terjamah oleh manusia teman-teman. Nah, ini belum terjamah oleh manusia loh teman-teman. Sepertinya belum pernah dengar sih ada orang kesini. Di bekas sungai ya, ini musim hujan padahal tapi airnya tidak ada sih. Mungkin ada airnya kalau di atas hujan aja mungkin. Ada airnya nggak sih guys? Ini saya sinyalnya nggak terlalu bagus ya, jadi ada airnya sedikit sih, menggenang-menggenang gitu ya. Jaraknya udah hampir 4,5 kilometer guys teman. Udah lumayan jauh nih. Terus gas. Gunung ini ketinggiannya di 3078 mdpl teman-teman. Gunung tertinggi ke-10 di Pulau Jawa. Pertama tuh Semeru ya. Kedua, aduh saya lupa guys. Dulu apa ya? Mungkin nggak ada pelajaran yang bahas itu juga sih teman-teman. Sebenarnya sekolah ada ya, mungkin bakal hafal. Hanya para pendaki saja ya. Bismillah ya. Aduh, baca 3,4. Lanjut deh. Nah, ini seperti ada bekas jalur apa ini teman-teman ya? Jalur orang atau jalur air? Nah, ini kita lihat kedalamannya sejenak guys.
Jadi kira-kira seperti itu guys ya, kedalamannya kita lihat sejenak gitu guys. Nah buat kamu yang tertarik ingin berkunjung berwisata ke Gunung Ciremai, silahkan berkunjung guys. Ini udah penanaman? Udah Pak. Tanggal naon? Nah ini penambangan yang dikhawatirkan guys. Yang pinggiran ini pinus Pak, di belakangnya damar, terus di dalamnya ada damar Pak, beringin sama sono keling Pak. Lagi ceknya ke lapangan terkait dengan isu yang beredar dari media adanya sirkuit lah kan. Setelah saya cek dengan tim, ini rupanya bukan sirkuit ini. Ini seberapa meter? Ini seberapa meter di dekat itu? Ini udah penanaman? Udah Pak. Tanggal naon? Kalau yang pinggiran ini pinus Pak, di belakangnya damar, terus di dalamnya ada damar Pak, beringin sama sono keling Pak. Seberapa pohon? Total yang sudah ditanam 2147 dan yang akan ditanam itu rencana yang akan didatangkan lagi 7.800-an Pak, sampai ke semua Pak ya. Nggak ada orangnya. Ya, saya ada di TKP dan ternyata memang penanaman pohon ada. Saya lihat tadi ya, ada penanam pohon udah ribuan. Saya menginstruksikan untuk penanam pohon direhabilitasi kembali ya, dengan penanam pohon yang endemis ya. Cuman saya minta nanti ini beko alat berat yang dimohon ditarik dulu dari lokasi. Izin kami dari pengampu tata ruang Dinas PUTR ingin sedikit menyampaikan bahwasannya tentang pembangunan tematik educational village dengan tidak merusak lingkungan. Kita juga ingin perluasan lahan ini dihentikan dahulu. Dari saran kami dari forum yang sudah mungkin keberlanjutan rekomendasi tahun 2024 belum semuanya terpenuhi. Saya untuk sementara untuk diberhentikan dulu sampai dengan dokumen-dokumen yang direkomendasikan oleh forum yang perlu dipenuhi secara lengkap. Kegiatan ini sebetulnya kalau di kacamata LH ini belum lengkap dokumennya. Di satu sisi sudah ada cut and fill. Idealnya memang ini harus ditarik dulu. Penanaman itu bagus untuk meningkatkan daya dukung lahannya, karena selama ini memang lahan ini tidak begitu rapat. Tanaman cut and fill-nya dihentikan sambil ngurus dokumennya, karena di mata kami di Dinas LH ini belum ada dokumennya, dan kemungkinan ini harus AMDAL. Bisa jadi wewenangnya tidak di daerah, tapi mungkin ini bisa jadi wewenangnya di provinsi atau mungkin juga pusat. Silahkan ke pemiliknya, kami juga sudah memberikan arahan supaya segera melakukan penapisan dalam sistem AMDALNet. Nah itu tadi Bupati Jawa Barat guys ya, yang meninjau tempat penambangan di area Gunung Ciremai guys. Jangan sampai Kuningan mengalami nasib seperti dalam video ini. Hewan monyet yang turun dari gunung. Gundulnya hutan memaksa satwa kehilangan habitat dan kini tandanya sudah nyata. Air bah dan banjir mulai terjadi. Ini terjadi di Desa Sukasari. Banjir dari Gunung Ciremai. Demo pun sudah dilakukan. Jangan lengah ya guys. Jangan sampai. Nah ini aksi demo dari para aktivis dan para masyarakat dan tokoh sekitar guys. Nah kita tahu Gubernur Jawa Barat paling tidak suka kalau dianggap di media tidak bisa bekerja. Tapi hari ini kita melihat betapa kita sering teriak-teriak di Kabupaten Kuningan, kita berteriak ke Bupati, kita berteriak ke TNJ, kita berteriak ke DPRD untuk menyelamatkan Gunung Ciremai. Tapi sampai hari ini tidak pernah ada tindakan apa-apa yang dilakukan Pemkab Kabupaten Kuningan. Ini artinya Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi gagal memimpin Jawa Barat. Oh katanya Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi gagal guys. Ini artinya Deddy Mulyadi, Bapak Gubernur, Bapak Ain, Bapak kita semua berbicara keselamatan alam, berbicara
disebut dengan gubernur konten. Gubernur Jawa Barat sering tidak suka dibilang tidak bisa bekerja di Jawa Barat. Maka hari ini dengan datangnya kita ke sini, ini akan menjadi saksi apakah KDM bisa menginjakkan kakinya di Kabupaten Kuningan. Apakah KDM mampu? Apakah KDM mampu untuk melihat kerusakan di Kabupaten Kuningan? Kita tunjukkan apakah hari ini kita lihat semuanya, kabarkan dan siarkan. Mampu tidak, kita masih menganggap hari ini Kang Deddy Mulyadi sebagai Bapak Aing, sebagai bapak yang menjadi sandaran kita semua. Kita ini anak-anak yang sedang mengadu ke bapaknya bagaimana tanah dan air di Gunung Ciremai hari ini sudah rusak. Padahal KDM sering mengeluhkan dia akan gerak cepat, semua persoalan di Jawa Barat akan dia tanggapi secara serius. Tapi lihat hari ini, harus nunggu siapa lagi yang berbicara tentang Ciremai, Kang Deddy Mulyadi? Harus apa lagi Kang Deddy Mulyadi? Tunggu apa lagi Kang Deddy Mulyadi? Kang Deddy Mulyadi jauh-jauh berangkat ke Sumatera. Kang Deddy Mulyadi jauh-jauh berangkat ke Aceh. Kang Deddy Mulyadi selalu ikut dengan semua pemberitaan viral yang ada di Indonesia. Ini Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Ini Jawa Barat Pak Aing. Gunung tertinggi di Jawa Barat tidak baik-baik saja. Maka kami menuntut keseriusan KDM. Buktikan seluruh omongannya bahwa dia akan menjaga kelestarian alam di Jawa Barat. Luar biasa sekali guys ya, yang mengatakan bahwasanya Kang Deddy ini hanya gembar-gembor menjaga lingkungan hanya di medsos, tapi kenyataannya kosong guys. Nanti kita saksikan guys. Abdi sareng Yusuf, reng-rengan ti alamku Aliansi Masyarakat Kuningan. Karsan Nah ini demonya ditanggapi oleh sekjennya guys, sekretaris dari gubernur guys. Yeuna ka Gedung Sate aya aksi anu bade dugikeun Pasekda Manawi. Mohon. Yang pertama kita terkait penataan Gunung Ciremai Pasekda. Kami menganggap di sini daerah-daerah Baperjon, daerah-daerah penyangga dan juga yang masuk ke kawasan itu sudah banyak yang berubah fungsinya Pasekda, sehingga efeknya sekarang debit air yang berasal dari Taman Nasional Gunung Ciremai itu sudah 40-60% berkurang Pasekda. Itu. Nah, hal ini yang menyebabkan adanya kekeringan di sekitaran wilayah gunung. Panen juga akhirnya sudah mulai berkurang di kaki gunung, terutama di sekitaran Cisantana, Kecamatan Cigugur. Nah, yang lebih penting Pasekda ini, halo? Ya. Nah, ini yang lebih penting Pasekda. Ini ada hubungan dengan beberapa kabupaten kota yang ada di di Jawa Barat dengan Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon. Mohon ditata ulang terkait penggunaan atau debit air yang dipakai untuk Kabupaten Cirebon dan ke Kota Cirebon. Karena pertama izinnya yang Kabupaten Cirebon dari titik Cipujangga itu tidak ada izin sama sekali, Pak. Terus yang Kota Cirebon izinnya sudah habis, sudah lama. Itu. Nah, debit airnya mereka ngambilnya luar biasa. Untuk Kota Cirebon 1060 liter per detik, Pak. Mereka ngambil dari Kabupaten Kuningan. Nah, ini juga menjadi salah satu penyebab akhirnya ada penurunan debit tanah karena debit airnya diambil secara berlebihan. Itu. Tadi kita sudah sampaikan secara rinci kepada Pak Apri ya. Pak Apri dari Dinas ESDM. Seyogianya kami berharap Pak KDM, Pak Wakgub atau Pak Sekda sendiri berkenan untuk ke Kuningan, Pak. Nanti kami antar ke titik-titik, karena kalau Bapak minta antarnya ke pemerintah daerah Kabupaten Kuningan, mau diantar, Pak. Pamiku Abdi insya Allah dijajab sama teman-teman langsung ke titik-titik yang kami anggap bermasalah. Oh, jadi tadi waktu Bupati berkunjung itu belum semuanya guys. Jadi yang di video yang tadi kita saksikan bersama itu cuma sebagian kecil. Jadi yang dimaksud dari para aktivis itu ada yang lebih parah gitu guys ya, yang tidak semuanya itu di shot oleh kamera guys.
Itu dari saya Pak, ada tambahan nanti dari Ima. Ini korlapnya juga Pak. Iya Pak, kami sih prinsipnya Pak datang ke sini nggak mau ngapa-ngapain Pak, tapi kita seyogianya mengadu kepada Bapak kita semua. Jadi kita harapan besar kita Pak, adanya aksi ini, ada output juga Pak dari jajaran provinsi khususnya. Kapan Bapak langsung bisa mendelegasikan tim khusus untuk permasalahan kami Pak? Kami soalnya sudah teriak-teriak di kabupaten Pak, audiensi kita sudah lakukan. Bahkan TNGC saja sudah merilis secara resmi bahwa air-air itu air-air tidak berizin, air-air ilegal. Jadi mohon Bapak Sekda, dengan adanya video call ini saya sampaikan langsung saja Pak ditugaskan tim khusus, tim resmi Pak. Kita ikut dengan kami sekarang Pak. Karena percuma kalau Bapak datang ke Kuningan biar kita yang antar. Kalau kita yang antar insya Allah kita jujur Pak. Nggak dibawa ke titik-titik yang gundulnya cuma sedikit, yang airnya dicurinya cuma sedikit, nggak akan. Betul guys ya, kita tadi menjelaskan bersama bahwasanya yang kita saksikan itu cuma sebagian kecil aja guys, gitu guys ya, sangat jauh dari yang disampaikan oleh para aktivis ini guys. Pak, terima kasih banyak Pak Sekda. Oke, terima kasih ya teman-teman. Aspirasinya sudah bisa saya tangkap, paling tidak ada 2 ya tadi ya, dari Aliansi Masyarakat Kuningan ya. Sudah saya dengar dan saya pahami. Yang pertama, agar dilakukan penertiban agar tidak terjadi alih fungsi lahan. Betul. Di daerah ya, di daerah konservasi ya Taman Nasional Gunung Ciremai. Tidak boleh ada alih fungsi lahan. Kadung ya terjadi alih fungsi lahan, nanti dilakukan evaluasi, dilakukan review seperti apa, apakah sesuai aturan atau tidak. Itu kan yang pertama ya. Terkait dengan fungsi lahan harus ditegakkan ya, tidak boleh ada yang melanggar aturan. Yang kedua terkait dengan pemanfaatan air ya dari kawasan Gunung Ciremai oleh Kabupaten Cirebon maupun Kota Cirebon ya, supaya proporsional tidak mengganggu kelestarian ya sumber daya air yang ada di kawasan Gunung Ciremai. Itu ya, 2 itu ya. Betul Pak. Ya, oke. Saya berikan tanggapan ya. Yang pertama, terima kasih atas aspirasinya. Ya, dan kami akan laporkan ke Pak Gubernur dan tentu nanti kita akan ambil langkah-langkah konkret ya. Nanti kami koordinasi dengan teman-teman lintas OPD terkait, ada Dinas SDM, ada Dinas LH ya, ada Dinas SDA, tentu nanti dengan asisten Ekban ya. Kami akan koordinasi dan kemudian secepatnya kami akan koordinasi juga dengan Kabupaten Kuningan. Nanti kami akan Kabupaten Kuningan. Nanti kami akan dengan Pak Bupati Kuningan, dengan Pak Wali Kota Cirebon dan Pak Bupati Cirebon. Dan nanti kita akan carikan cara terbaik, solusi terbaik. Yang jelas Pak Gubernur, punten ya, Pak Gubernur sudah menerbitkan peraturan Gubernur tentang pengendalian alih lahan. Oke. Jadi kita tinggal tegakkan peraturan Gubernur itu. Peraturannya sudah ada, pengendalian alih fungsi lahan. Jadi alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan ketentuan ya harus ditindak tegas. Oke itu ya. Betul. Oke. Ya nanti kami akan cek ke lapangan terkait tempat air. Nanti kita akan bicarakan bersama karena ini menyangkut satu kelestarian alam, tapi di sisi yang lain juga terkait dengan kebutuhan masyarakat. Nanti kita Pak Sekda, kalau boleh. Baik, tentu masyarakatnya baik. Ya. Untuk Kuningan baik. Terima kasih. Baik. Kita bicarakan dengan baik nanti di lapangan dengan para kepala daerahnya. Pak Sekda, tapi kalau bisa kami hari ini di ke pemerintah daerah. Ya tidak boleh tidak percaya karena bagaimanapun juga ya kita harus sambil lulungan, harus gotong royong. Tidak bisa kita melihat persoalan hanya dari satu sisi, dari satu pihak, tapi harus dari berbagai pihak. Dan tentu yang menjadi payung kita bersama adalah pemerintah, baik pemerintah kabupaten kota ya Kuningan, Cirebon dan kota Cirebon maupun insidi. Nanti kita bicarakan. Ya saya akan laporkan Pak Gubernur dan kita akan langsung turun ke lapangan untuk cek proses. Ya baru berikutnya nanti merumuskan solusi konkret. Begitu ya. Izin Pak Sekda terakhir closing statement. Ini tadi yang disampaikan Pak Sekda betul sekali bahwa ada beberapa terkait permasalahan alih fungsi lahan. Nah, nanti kami juga bukan tidak percaya Pak dengan pemerintah daerah Kabupaten Kuningan, tapi kami sudah berapa kali coba menyampaikan. Makanya kami minta langkah tegas Pak dari Pak Sekda. Ini sampai hari ini
hampir tiap minggu ada pembangunan di lahan basah Pak di Kabupaten Kuningan. Oke, itu. Oke. Nah, langkah konkretnya Pak, mohon maaf Pak Sekda, bukan dalam arti kami tidak percaya, kami harus percaya dengan pemerintah daerah baik ke daerah maupun kami harus percaya dengan pemerintah daerah baik ke daerah maupun provinsi. Ya, kami minta Pak, kami minta bersama teman-teman nanti kita lihat. Nah, kami minta kami dilibatkan Pak supaya jelas. Iya Pak, kita konkretkan Pak. Kalau bisa kami dikasih kabar hari ini soal tim yang akan diusung. Ini kan ada nomor handphone. Ya. Nomor handphone nanti kita tektokan langsung, nanti kita libatkan. Oke, siap. Siap, nanti saya kontak. Siap Pak Sekda. Kami minta Pak Sekda hari ini ditugaskan ada 2 atau 3 orang yang berangkat ikut dengan kami Kabupaten Kuningan sebagai bentuk tanggung jawab kami ke masyarakat. Saya kan harus lapor Pak Gubernur. Saya lapor Pak Gubernur dulu, baru nanti ke lapangan. Jadi harus target, tenang aja. Ya, Bapak kan tahu komitmen Pak Gubernur ya untuk kelestarian lingkungan. Justru karena kami percaya Pak Sekda. Karena kami juga harus report ke masyarakat ya Pak Sekda. Secepatnya kami ke lapangan, kami lapor Pak Gubernur, kami akan koordinasi, nanti baru ke lapangan secepatnya. Gitu ya, langsung aja WA-an. Ya, kita Nanti saya WA Pak Sekda. Pak Sekda, kita beranjak dari sini setelah tunggu kabar dari Pak Sekda ya. Udah, garansi dari saya, nggak usah khawatir. Iya, karena justru karena kita percaya. Jadi kita anjak dari sini, kita tunggu kabar dari Pak Sekda hari ini ya. Oke, Bapak. Jangan sampai pendek Pak Sekda. Teman-teman, jangan begitu. Saya kan harus konsultasi, saya harus koordinasi dulu. Boleh. Mungkin tidak bisa hari ini langsung ke lapangan. Ya. Berikan kesempatan kami nanti ke lapangan, tapi Betul, pada Pak. saat ke lapangan, kami akan kontak teman-teman, nanti didampingi teman-teman ke lapangan. Oke. Didampingin ya Pak Sekda ya. Ya, selamat Atur nuhun Pak Sekda, atur nuhun. Jadi kan alhamdulillah kalau udah kerja dapat peta kalau gitu mah. Kumaha Kang? Oh siap. Kan selalu harus kita jaga. Jangan bapak-bapak nu gaduh kawasaan pikeun ngajaga gunung. Omat tong ngaruksak alam sina cicing dina pangancikanana. Alamku Ciremai. Hari ini kita semua sudah melaksanakan aksi yang berada di depan gedung sate. Kami dari Alamku hari ini merasa sangat kecewa dan juga sangat sedih bahwa kami jauh-jauh perjalanan dari Kuningan ke sini ke depan gedung sate, tapi ternyata tidak mendapatkan tanggapan serius dari gubernur kita, Bapak Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing yang selama ini selalu berbicara tentang kelestarian alam. Bahwa hari ini kita mengingatkan Kang Deddy Mulyadi segeralah ke Kuningan karena Ciremai memanggil. Hari ini kita tahu bersama, tadi sudah juga disampaikan, mungkin nanti akan disampaikan oleh korlap kita, Kang Yusuf dan Diasi, bagaimana jawaban dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat. Jadi dimulai dari tadi kita mulai aksi jam 9. Kita bawa sekitar 3 bis atau sekitar 200 orang yang tadi kumpul di gedung sate ini dengan maksud untuk ketemu dengan Bapak Aing, Pak KDM. Maksud dan tujuannya tadinya kita ingin membawa KDM untuk segera datang ke Kabupaten Kuningan untuk melihat titik-titik yang sudah kami datangi, titik-titik yang memang kami anggap itu adalah salah satu pemicu rusaknya tatanan pengelolaan di Gunung Ciremai. Tapi dinamika panjang tadi, kekecewaan sudah disampaikan oleh Saudara Isma Wihartono tadi, bahwa Pak Sekda Provinsi pun sedang berada di Ciamis. Tadi hanya sempat video call dengan kami, itu pun hasil pemaksaan yang luar biasa. Sangat sulit sekali nampaknya menembus birokrasi yang ada di gedung sate ini. Bahkan hanya untuk sekelas video call kami harus dorong-dorongan dulu, harus betul-betul panas-panasan luar biasa. Tapi hasilnya tadi hasil dari video call, Pak Sekda menyambut 2 hal tuntutan kami. Yang pertama terkait penataan lahan dan alih fungsi lahan yang ada di kawasan Gunung Ciremai. Yang kedua tuntutan kami yang ditangkap oleh Pak Sekda Provinsi Jawa Barat adalah mengenai penggunaan air atau legalitas air yang ada di sekitar kawasan Gunung Ciremai. Karena kami anggap 2 hal ini adalah pemicu rusaknya alam hari ini di sekitaran Gunung Ciremai. Nah, Pak Gubernur, Pak Sekda Jawa Barat menyampaikan akan melaporkan ke Pak Gubernur
Tapi setelah kami paksa tadi, Pak Sekda menyampaikan dalam WhatsApp pesan singkatnya kepada saya bahwa minggu ini Pak Sekretaris Daerah Jawa Barat bersama tim akan mendatangi Kabupaten Kuningan untuk melihat titik-titik dan melihat aduan-aduan yang telah kami adukan, dengan janji bahwa kami, atau bukan saya tapi kami, masyarakat dari Alamku, akan dilibatkan dalam proses peninjauan dan juga dalam proses penindakannya, seperti itu. Itu poin pentingnya. Kami akan tetap menagih janji yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat. Di dalam WA nanti bisa diperlihatkan, bisa dilihat oleh semuanya, bahwa minggu ini ada deadline dari Provinsi. Syukur kalau Bapak Aing sendiri berkenan, rela, dan bisa hadir di Kabupaten Kuningan. Itu saja yang ingin saya sampaikan, nanti akan ditambahkan oleh sahabat saya, Korlap satu lagi, Kang Imam. Oke, kalau dari saya simpel sih. Intinya dari Sekda Provinsi sendiri kan sudah menetapkan deadline minggu ini. Nah, kalau dari saya pribadi, kalau sampai minggu ini pun tidak ada apa yang disampaikan oleh Sekda, maka kami akan berangkat ke mana, Kang Ucup? Istana. Ke istana. Kita akan lanjutkan aksi ini ke istana sampai benar-benar permasalahan yang kami sampaikan tadi benar-benar ditindaklanjuti. Jadi begitu masyarakat Kuningan, bahwa inilah perjuangan kami, dan juga kami mohon kepada seluruh masyarakat Kuningan untuk terus mendoakan dan juga mensupport gerakan ini sampai KDM betul-betul datang ke Kabupaten Kuningan, sampai KDM mengetahui kondisi asli Gunung Cermai saat ini. Mudah-mudahan Gunung Cermai tetap menjadi gunung yang kuat, menjadi sandaran khususnya terutama untuk masyarakat Kabupaten Kuningan. Oke, terakhir saya sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh wargi Bandung, wargi Jawa Barat, karena kedatangan kami mungkin membuat berisik, sedikit macet, dan sempat bikin bala juga. Tapi tadi kita sudah bersihkan lagi area Gedung Sate ini. Yang pasti, satu yang ingin saya sampaikan di akhir, bahwa kami rakyat Kuningan juga sama, sangat mencintai Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing. Jadi jangan sampai kami rakyat Kuningan dianggap sebagai anak tiri. Karena apa? Karena Pak Deddy Mulyadi ini adalah tumpuan harapan terakhir kami untuk mengadukan terkait lingkungan, terkait Gunung Cermai. Lamun indung geus diganggu, geus dirogahala, geus digunasika, maka kutukan, maka bala anu akan turun, anu bakal turun di Kabupaten Kuningan. Eta anu dipikasieun mah. Sakitu manawinya kanu kapihatur ti sadayana, kami dari Aliansi Masyarakat Kuningan, Alamku Save Cermai. Kita patut ajukan apresiasi guys kepada para aktivis ini guys ya, karena para aktivis ini sangat sungguh-sungguh memperjuangkan kelestarian alam, keselamatan warga guys ya. Nah ini harus kita apresiasikan guys, mulai dari daerah, kabupaten sampai ke gubernur, mereka lakukan guys demi untuk menjaga keselamatan bersama guys. Berikutnya adalah ke depan saya menjamin tidak akan pernah ada lagi mobil tambang yang harus lewat ke jalan yang digunakan oleh masyarakat. Jadi jalan yang dibangun oleh Pemprov untuk warga itu untuk warga, bukan untuk tambang. Kalau ingin membangun tambang, jalannya harus jalan tambang. Jalan tambang ya bangun oleh yang berkepentingan menambang. Kalau ingin terus menambang di situ, buat jalan sendiri, bangun sendiri sesuai undang-undang. Dulu saya pernah mengatakan 2026 bangun, tetapi setelah saya mengamati, menganalisis, oh saya tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan negara. Mengambil uang APBD dipindahin ke situ untuk kenyamanan para petambang, saya nggak mau. Saya uangnya saya gunakan membangunin jalan yang kepentingan rakyat, karena Jawa Barat masih luas yang membutuhkan. Nah itu jalan tambang ya, nanti kalau pemerintah kabupaten mau membebaskan lahannya ya dipersilahkan. Tapi yang membangun jalan tambangnya biarkan para pengusaha tambang. Ya dari area pertambangan menuju tempat tujuan tidak boleh melewati jalan provinsi dan jalan kabupaten. Itu. Karena jalan provinsi didesain bukan untuk jalan tambang, betul nggak? Ya kan? Bukan didesain. Kapasitas jalan provinsi itu berapa? 10 tonan. Tambang
50 ton. 45, ya kan nggak mungkin. Tambah lebarnya, ditambah juga kalau ya tambangnya yang lewatnya 1 dalam 1 jam mungkin. Tapi kan ini terus, sehari kurang lebih 6.000. Oh gila. Untuk itu saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu sehat. Saya nggak usah lagi ngomong Bapak Ibu diberikan ketabahan. Wah, saya belum tentu tabah seperti Bapak Ibu. Apalagi anak meninggal, urusannya panjang kalau dengan saya. Gitu loh. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Semoga pertemuan ini bermanfaat. Dan selanjutnya silakan Ibu bicara dengan tim kuasa hukum. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu komitmen Kang Dede guys ya, ketika ada penambangan liar guys, maka akan ditindak tegas oleh beliau ini guys. Model daerah anu jadi penjaga Gunung Ciremai, bakal kenging insentif. Nah biasa dalam bentuk uang, biasa dalam bentuk program. Bentuk program misalnya sa-RT-eun rumahna dibangunkan berbasis tradisi, diluyukeun jeung karakter gunung, didorong kanggo basis pariwisata, barudakna dididik sekolah pariwisata, dikembangkan peternakan, dikembangkan perikanan, dididik masyarakat. Nah aya daerah kosong, masyarakatna piwarang reboisasi, salami proses tangkalna teh ka agung umur 3 tahun, engke digaji ku pemerintah provinsi. Itu Pak, selesai kemiskinan ekstrim. Kemiskinan ekstrim Bapak selesai. Jadi demikian guys ya, semoga Jawa Barat khususnya daerah Kuningan akan senantiasa sejahtera dan lestari guys, beserta Gunung Ciremai yang indah guys. Oke, bagaimana pendapat kamu guys? Silahkan tulis kolom komentar guys ya. Sampai jumpa di waktu yang akan datang guys. See you next time guys.